Kalau saya ditanya, dibunuh apa? Nggak ada itu pembunuhan. Dia menolong, anak saya itu menolong, ya, untuk membuat almarhum Dante itu bisa berenang. Hanya itu. Dan dia sudah menyesali perbuatan itu. Dia menyesali dan menyesal sekali di muka persidangan. Dia menyesal telah melatih anak Dante berenang. Dia menyesal loh. Dia menyesali. Saya kan orang tuanya, kalau ditanya saya ya nggak ada pembunuhan, gimana? Tidak ada itu pembunuhan. Oke, berarti Tetapi artinya kan saya kan bukan penguasa, Mbak. Ya kalau saya bilang, Pak nggak ada pembunuhan, dibilang sama si Mbak A, ada, mau dikata apa? Apa? Terus saya mau melawan, mau ngambil golok juga, ya nggak mungkin. Paling bisa saya berdoa dan memohon keadilan lewat PH. berarti artinya hukuman mati itu dari pihak keluarga tidak terima ya Pak atas kasus ini? Hukuman mati. Iya. Saya bukan nggak terima, ya maaf ya. Saya bukan nggak terima itu JPU hukuman mati, bukan tuntutan mati, bukan hukuman loh, belum. Oh ya, Tuntutan. Iya, Oh, tuntutan. tuntutan. Belum. Itu belum, baru tuntutan. Saya bukan mau bilang nggak terima. Kalau sekarang saya bilang saya nggak terima, memang boleh berubah. Saya bukan nggak terima, menurut saya, menurut keluarga saya, dengan berlinang air mata, kok berlebihan ya? Itu aja, berlebihan. Bukan nggak terima. Ya, sah-sah saja itu. Sah-sah saja. Cuman tuntutan itu dasarnya apa dulu? Ya harus dijabarkan. Sadisnya gimana? Ya, tidak menyesali perbuatannya bagaimana? Ya, semua ada, dia udah buat, dan jaksa JPU dengar. Tapi masih aja dituntut dengan yang dia dengar. Gitu loh, Mbak. Tapi Pak, Nggak ada. Orang keluarga saya nggak mau ngomong kalau saya ada di sini. Kagak berani mereka. Jadi nggak ada, saya terima-terima aja. Cuman itu saya bilang tadi, sangat berlebihan, cuma bukan nggak terima, haknya JPU kok itu. Dia mau nuntut setinggi langit, dibiarin aja. Tapi Pak, saat respon orang tua saat tahu kejadian ini tuh seperti apa sih Pak? Ya mungkin saat tahu respon orang tua sendiri saat kejadian ini terjadi tuh seperti apa mungkin? Respon siapa nih? Respon orang tua, Bapak sebagai keluarga gitu. Berarti respon saya dong. Iya, respon Bapak. Saya hanya begitu mendengar kejadian ini, anak saya panggil, kamu siap-siap. Respon macam-macam saya nggak ada, karena saya udah lama hidup, udah banyak yang saya lihat. Kamu siap-siap aja, pasti kamu dipanggil polisi, akan ditanya, jangan kemana-mana. Itu aja. Jadi saya nggak mau karena saya tidak yakin anak saya membunuh. Jadi kita selama ini biasa-biasa aja ngikutin, tapi begitu dituntut, waduh. Kalau kata orang, jadi sampai habis dulu mata saya gini, gitu-gitu doang, marah enggak. Kalau emang anak saya salah, hukum, silakan. Jangan kata hukuman mati, langsung aja matiin di situ. Kalau dia pembunuh, tapi kalau bukan, boy jangan gitu dong. Kalau bukan ya lepasin. Ya begitulah begitu, boy jangan begitu. Ya. Kalau dia benar-benar pembunuh, bunuh aja lagi. Ya. Tapi kalau ya pencukilan mata dibalas sama pencukilan mata, maka seluruh manusia di dunia akan buta.
Anak saya kalau pembunuh, hukum. Tapi dengan fakta-fakta yang ada ya, dan bukti yang nyata. Ya tapi kalau nggak ada, ya kok ngertilah, dia menderita. Padahal niatnya menolong. Menderita loh anak saya tuh. Menderita loh cucu saya. Dan kita yang menderita tidak akan pernah kita lupa. Tetapi orang yang membuat orang lain menderita, dia bisa lupa, sekejap dia lupa. Kondisi Yuda saat ini gimana? Seperti tahanan biasa kondisinya. Ya seperti tahanan biasa, sedih. Dia bingung, kok jadi begini nasib saya ini banyak. Kan banyak nggak ngerasain karena banyak di luar. Kita ini kan semua di luar. Jadi kita bisa berbuat apa aja. Kalau dia di dalam ya pastilah mau saya. Jadi saya tidak terlalu. Saya malah kadang tidak menemui anak saya. Ya. Tidak menemui anak saya. Kenapa? Saya menjaga. Jangan sampai malah dia terbebani dengan nasihat-nasihat saya. Ini sudah terjadi, Pak. Ya, ini sudah terjadi. Jadi kalau anak saya salah silakan. Kalian juga memvonis anak saya salah silakan. Ya tapi kalau enggak ya jangan dong, kasihan. Ya. Pak, ketika mendengar tuntutan dari JPU itu ada komunikasi dengan Yuda nggak? Atau mungkin Yuda ngomong sesuatu gitu ke keluarga atau ke PH? Ada, saya ketemu habis. Iya Pak, yang dikatakan sama Yuda setelah tuntutan itu. Oh dia ngomong ke saya. Kok tuntutan mati Pak? Ya udah dengerin aja. Kamu juga bisa apa? Papa bisa apa? Terus saya mau protes, jangan dong, jangan hukuman mati. Nggak bisa. Saya cuma ingatin dia, sabar, berdoa, ini jalanmu, ini takdirmu. Cuma saya hanya berharap yang beredar di masyarakat itu tolong yang seperti ada di fakta-fakta persidangan. Bukan dari omongan katanya. Kan yang katanya. Itu aja. Saya ketemu, saya besarkan hatinya. Inilah jalanmu. Ini takdirmu. Ini hidup. Dan kamu harus kuat. Dari bilang kalau bisa dengan kamera, mungkin apa yang mau akan disampaikan gitu sama orang tua? Saya nggak bisa ngatain apa, orang saya nggak kenal. Ntar saya diusir dong. Saya nggak kenal Tamara, pikir saya kenal, kagak. Katanya Tamara punya hubungan sama anak saya 2 tahun. Saya nggak tahu Pak. Benar-benar nggak tahu, bukan bohong saya. Tanya Tamara. Pernah sekali saja. Ya, Tamara itu duduk di ruang tamu saya. Pernah sekali saja. Saya pas lewat mau pergi berobat. Saya nggak nanya dia siapa. Enggak. Cuman saya lihat, saya ini mukanya kayak familiar. Dan saya tidak kenal orang tuanya. Dan saya tidak pernah mengetahui kalau anak saya ada hubungan sama dia. Enggak, Pak. Jadi saya harus datang ke sana, ntar saya diusir dong. Cuman, ya, ketika peristiwa ini baru terjadi, anak saya datang kepada saya, Pak, ini tolong ya, keluarganya Tamara minta tolong Andi, minta tolong Fandi, ya, karena katanya Angger Dimas mau laporin Tamara memakai narkoba. Anak saya sampai ke saya bilang, kamu jangan ikut campur. Jangan ikut campur. Itu awal-awalnya loh. Waktu itu Tante baru meninggal 1 atau 2 hari. Ya, saya cuma bilang jangan ikut campur, itu urusan mereka. Jangan, nanti kamu yang jadi sasaran. Ya.
Anak saya minta lagi pendapat saya, nggak usah, kamu diam aja di rumah. Tunggu panggilan dari polisi. Udah, itu aja. Saya pernah bukan kata orang loh, saya pernah dimintai pendapat mengenai rencana Angger Dimas akan melaporkan Tamara karena memakai narkoba. Ketakutan Tamara. Bukan saya berbohong. Boleh tanya loh sama orangnya. Silakan. Ya. Tamara sendiri minta perlindungan ke Yuda, Pak, maksudnya? Ya. Jadi Tamara itu dan keluarga minta perlindungannya Yuda. Entah perlindungan apa saya juga bingung. Kenapa dilaporin saya juga bingung. Cuman katanya suaminya mengancam akan melaporkan Tamara memakai narkoba. Ingat tuh. Saya dengar loh itu. Dan saya tolak anak saya untuk ikut campur. Dan saya menolak anak saya, nggak usah, jangan ikut campur. Itu urusan orang. Ya, nanti kamu disalahin. Ngembet-ngembet mengenai kematian Dante pun kamu pasti akan disalahin. Ingat tuh papa ngomong. Saya ngomong gitu. Kamu diam, ternyata benar. Awalnya di media Tamara sama ibunya ngomong tidak mungkin. Ya, terdakwa melakukan, tidak mungkin. Terdakwa orang ada yang saya percaya, lebih saya percaya dari segala-galanya. Ada itu Mbak di media awal. Belakangan melintir. Di awal kan begitu. Terdakwa tahlilan ikut. Gak ada apa-apanya. Diam-diam aja, biasa-biasa aja. Dan yang saya ucapkan ini, sekali lagi saya berani saya bertanggung jawab lahir dan batin. Tanggung jawab saya. Kalau ada yang menuntut, silakan. Saya bertanggung jawab dengan ucapan saya hari ini ya. Kalau saya udah di luar, jangan. Yang ini yang saya ngomong aja, itu saya bertanggung jawab. Ada faktanya. Buktinya mana Pak? Ada, saya kantongin. Banyak di kantong saya buktinya. Yang saya omongkan sekarang ya, mengenai fakta-fakta sidang, saya simpan. Mungkin tadi ketika menyampaikan soal Tamara seperti itu dan beberapa ini pasangan pulang dan bapak, nanti akan seperti apa mungkin fakta hukum pihak dari Tamara menuntut atas tuduhan tersebut gitu Pak? Karena kan kita juga belum mendapatkan informasi perihal bahwa Tamara ternyata narkoba yang tadi bapak sebutkan. Kan saya hanya menjelaskan. Kan tadi Mbak yang nanya ke saya. Bagaimana, saya nggak kenal. Tamara itu saya nggak kenal loh. Tidak bohong. Hanya saja anak saya itu meminta saya untuk memberikan masukan kepada keluarganya. Saya menolak. Meminta nasihat mengenai rencana. Saya tanya kenapa? Katanya Angger mau laporin Tamara memakai narkoba itu benar. Ya kalau Tamara keberatan ya udah silakan aja melapor atau koknya. Ya saya ucapin itu. Kan saya bilang saya bertanggung jawab. Kan banyak yang nanya. Kalau nggak nanya saya nggak jawab. Mungkin di bangsa itu kan ada penjelasan dari saksi yang kami Karena itu ditanya, jadi saya jawab. Tadi mbaknya nanya itu, ya kan? Nah, ada lagi nggak? Makin banyak mananya, makin banyak saya keluarin nih. Iya, tergantung aja. Banyak tahu saya loh, tapi selama ini saya diam aja. Tapi yang saya lihat ya, orang lari-lari tengah malam jam 2 depan rumah anak saya tahu itu Tamara. Saya hafal mukanya. Saya bisa tunjuk hidung sama dia. Sempoyongan mabok. Bisa saya tunjuk hidung loh. Bukan ngomong, ini bukan kata A. Ya, kata B, kata C. Seperti saksi yang dihadirkan. Sebagai saksi, kata Tamara. Kalau ini saya melihat.
Ya. Coba Mbak bayangin jam 2 tengah malam loh.